A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inner Heart Talk dan kali ini kita ada di spesial episode Ramadan 2022. Dua episode sudah kita lalui dan kita akan masuk ke episode berikutnya. Seperti biasa, Inner Heart Talk selalu bersama Mas Sony Wicaksono. So, kita sapa dulu. Mas Sony, apa kabar? Sehat-sehat ya, Mas Sony ya? Oke, boleh di-unmute dulu Mas Sony. Oh iya, alhamdulillah, Kang Bu sehat. Oke, sehat ya Mas Sony ya. Kita akan lanjutin lagi nih Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol kita tentang spesial Ramadan di 2022 nih. Kemarin kita udah bicara tentang diperingati dan dialami gitu ya. Kita bicara tentang aspek-aspek puasa juga. Dan mungkin hari ini kita akan lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya. So, Mas Sony, seperti biasa, the stage is yours. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini episode yang ketiga di Inner Heart Talk edisi puasa, special edition untuk puasa. Di episode pertama kita sudah bahas mengenai pengantar ya, pengantarnya apa itu puasa. Lalu kemudian di episode kedua kita bahas tentang puasa dari sisi fisik ya. Ternyata banyak sekali manfaat dari puasa itu. Bahkan kalau dilihat dari sisi penelitian kedokteran yang terbaru bahwa kita bahas juga mengenai autofagi, bahwa sel yang lapar itu akan membuat atau memakan hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita dan sebagainya, sehingga puasa itu secara fisik itu menyehatkan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 183 184 dikatakan bahwa puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi secara fisik manfaatnya sangat-sangat bagus buat kita semua kalau itu dibiasakan secara rutin ya. Karena segala sesuatu itu butuh proses, jadi butuh proses ya. Nah, pada episode kali ini kita coba bahas mengenai puasa dilihat dari aspek sosial. Nah, kalau kita baca lagi ayatnya Kang Abu itu kan di surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 183. Boleh dibuka ya. Ya, surat 2 ayat 183. Ya. Nah, di sini kan dikatakan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu tujuannya bertakwa. Nah, takwa ini kalau di surat yang lain misalnya di surat 49 ayat 13 ya, dikatakan manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Dan takwa ini kalau di ayat yang lain misalnya surat 7 ayat 23 itu disebutkan bahwa sebentar, 7 ayat 26 Kang Abu, sorry. Oh iya. Ya. Nah, jadi takwa itu adalah, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Memang ada perhiasan dan sebagainya, tapi pakaian takwa itulah yang paling terbaik. Nah, takwa ini tentu saja bukan pakaian yang di luar, tetapi pakaian yang di dalam. Jadi, tujuan dari puasa ini adalah membuat kita menjadi manusia yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kesadaran spiritual yang lebih dalam, lebih tinggi gitu. Jadi, manusia yang memiliki kesadaran spiritual yang lebih dalam, lebih tinggi itu adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Manusia yang mempunyai pakaian yang dibawa kemana-mana yang melindungi dia dari hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi semua itu adanya di dalam diri kita. Nah, puasa itu kalau mencapai tujuannya akan membawa kita sampai kepada ketakwaan ya. Ketakwaan itu artinya kedudukan atau posisi spiritual yang lebih dalam, lebih tinggi. Dan ini bukannya kita berusaha untuk seperti mendaki gunung dengan usaha kita sendiri gitu ya, tapi diangkat oleh Allah. Jadi diperjalankan gitu kan. Diangkat dan diperjalankan. Jadi karena semua itu sudah disediakan ya. Jadi makanya kalau kita bicara tentang
Isra Mi'raj gitu misalnya, itu kan juga diperjalankan, bukan berarti kita menempuh atau berusaha berjalan sendiri, berusaha menjadi orang yang bertakwa, tapi itu hanya karena kasih sayang Allah semata, dan orang yang bersedia untuk kemudian menyediakan dirinya, maka dia akan diangkat ke dalam atau menuju kepada tingkatan yang lebih tinggi. Ya, kalau di surat 17 ayat 78 sampai 80 boleh dibuka Kang Abu. 17, 78. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dan sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, lanjut. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi di malam hari kita bertahajud. Tahajud itu adalah membangunkan kesadaran. Artinya tahajud kan bangun ya. Tapi bukan hanya fisik yang bangun, tapi kesadaran yang dibangun sebenarnya melalui sebuah proses perenungan, meditasi, tahanuts di malam hari yang kemarin kita udah bahas ya, sekitar sepertiga malam, antara jam setengah 3 pagi sampai setengah 5 gitu. Nah, itu adalah kelas yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat merenung, bermeditasi, bertahanuts agar Allah dapat mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi atau maqamam mahmuda. Dilanjutkan lagi 80-nya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkan pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Nah, ini nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Apa yang dimaksud dengan masukkan aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar. Dan kekuasaan dari sisi Engkau yang menolong ini secara spiritual. Kita bahas nanti ya. Tapi intinya bahwa semua itu akan diangkat ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga dalam hal ini kita harus tahu dulu bahwa takwa itu artinya ada di misalnya disebutkan definisinya di surat 3 ya Ali Imran, kita ulang lagi ya, ayat 133 sampai 135 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lanjut 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Nah, jadi ketika nanti di proses puasa itu diangkat ke dalam kedudukan yang lebih tinggi atau tempat yang lebih terpuji atau diangkat sebagai orang yang lebih takwa atau lebih punya kesadaran spiritual yang lebih tinggi atau lebih dalam, maka cerminannya adalah hubungan dengan sesama akan membaik gitu ya. Jadi kalau kemudian dia saya ulang lagi, cerminannya nggak tercermin dari perubahan penampilan gitu ya. Jadi lebih macam-macam gitu kan, enggak gitu. Tapi perubahan kepada hubungan kepada sesama apakah lebih baik apa enggak gitu kan. Jadi makanya di sini puasa itu punya aspek sosial gitu kan. Jadi di situ ada proses menolong orang lain, bersedekah dalam kondisi lapang dan sempit, berbuat baik kepada sesama, kemudian berakhlak yang lebih baik dalam memperlakukan orang lain, baik yang lebih tua, yang lebih muda, yang lebih miskin, lebih kaya dan sebagainya, dan kemudian bertutur kata yang lebih baik dan sebagainya. Jadi semuanya tuh cerminan orang itu sudah diangkat ke dalam kesadaran spiritual lebih tinggi, itu ada cerminan di dalam akhlaknya. Sehingga jalan menuju takwa itu bukan hanya jalan secara pribadi, tapi juga kolektif gitu ya. Jadi kita nggak bisa menuju kepada takwa hanya duduk diam di malam hari, kemudian bermeditasi saja tanpa melakukan jalan berbuat baik gitu ya. Jadi jalan takwa adalah dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik ini maka Allah akan memberikan ilmunya, memberikan kesadarannya, memberikan kepahaman yang harus kita pahami untuk membuat kesadaran spiritual kita meningkat ya.
Jadi misalnya ada di dalam surat 12 ayat 22 ya, Allah memberi balasan kepada orang yang berbuat baik gitu ya. Surat 12 Coba ayat dibuka itu 12 22. ayat 22 ya. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, di 28 ayat 14 juga ada ya. 28 ayat 14. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Ya. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ada lagi satu lagi ya di surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Hmm. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, jadi yang namanya puasa untuk menjadi takwa itu salah satunya adalah dengan cara kolektif, yaitu menolong orang lain, berbuat baik, bermanfaat hidupnya, dan kemudian akhlaknya berubah dan sebagainya. Itu adalah cerminan atau refleksi dari orang yang sudah diangkat Allah untuk menjadi orang yang lebih takwa gitu ya. Makanya yang namanya puasa itu hakikatnya adalah bagaimana kita diciptakan Allah untuk menurunkan konsumsi ya, dan kemudian menaikkan budget atau alokasi atau porsi untuk memberi kepada orang lain. Makanya kunci dari puasa adalah harus fidyah gitu kan, harus zakat, harus sedekah. Bagaimana misalnya sehari misalnya makan 3 kali ya, nah kemudian makannya diturunin jadi hanya 2 kali aja, seperti yang kita bahas kemarin di secara aspek fisik. Nah yang sekali itu budgetnya kalau kita memang ke dalam posisi sempit ya, tapi kan kita bisa menurunkan pola konsumsi. Nah, pola konsumsi ini yang turun, kemudian bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi nggak bisa hanya sekedar puasa saja, tapi bagaimana memberi sebanding dengan puasa yang kita lakukan, gitu ya. Surat 5 Al-Maidah ayat 95. Ya, surat 5 ayat 95. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuatan untuk menyiksa. Nah, jadi di sini ada kata-kata ya, kalau ada suatu kesalahan kan, kalau di Al-Quran kan surat Al-Baqarah 272 dikatakan perbuatan baik menghapus perbuatan yang buruk yang sudah dilakukan kan. Nah, kalau ada kesalahan itu ada denda yang namanya kafarat ya. Kafarat itu artinya denda yang harus dibayarkan. Kafarat ini biasanya kalau di Quran itu disebut untuk memberi makan orang miskin. Jadi menariknya ajaran Allah itu kalau ada sesuatu proses spiritual, laku spiritual, itu orang miskin dan orang yang membutuhkan akan mendapat keuntungan gitu ya. Jadi kalau kita nggak dekat dengan orang yang susah, orang miskin, itu kita nggak akan bisa dekat kepada Tuhan gitu ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara untuk bisa dekat adalah dengan dekat, artinya nggak cuma dekat, tapi juga menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang miskin dan apa itu ya. Jadi kafarat itu, denda itu, puasa itu seimbang dengan memberi makanan, seimbang dengan puasanya. Sebagai contoh misalnya di surat 58 ayat 4 ya. Oke, surat 58 ayat 4. Ya. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang yang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Jadi di sini hukumannya adalah 60 berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin.
Sebenarnya bukan atau, tapi dan. Jadi kalau kita nggak mampu untuk memberi makan orang miskin, ya harus puasa, dan puasanya tadi ya dihubungkan dengan surat Al-Maidah 95 tadi, surat 5 ayat 95, berpuasa memberi makan sebanding dengan puasa yang dilakukan. Jadi nggak bisa hanya sekedar puasa saja tapi tidak memberi makan orang lain gitu ya. Di surat yang lain misalnya surat 5 ayat 89 ya. Itu juga sama. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ya. Atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Nah, jadi kafaratnya 3 hari. Tapi 3 hari begitu nggak sanggup ya, bisa 3 hari dia puasa, tapi juga tetap memberi. Jadi di sini karena pada akhirnya semua kesadaran spiritual itu harus terefleksikan dengan hubungan kita dengan sesama ya. Jadi kalau hanya sekedar puasa saja tidak memberi, maka kalau dibilang paketnya itu belum komplit gitu loh. Jadi puasa itu paketnya pertama kali harus benar-benar puasa, yang kedua memberi kepada orang yang membutuhkan, dan ketiga bermeditasi di malam hari. 3 paket komplit itu yang harus dilakukan secara bersamaan. Nggak bisa dipilih salah satunya saja gitu ya. Jadi karena pada akhirnya puasa itu harusnya mengantarkan kita, kan kemarin kita udah bahas yang diperingati versus dialami ya. Pada akhirnya puasa itu harus mengantarkan kita kepada titik kesadaran spiritual yang namanya pencerahan ya kan, atau enlightenment. Kalau di dalam Al-Quran pencerahan atau enlightenment itu namanya Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar adalah kalau di surat 97 ya, itu disebut sebagai malam kemuliaan ya. Malam kemuliaan. Jadi malam kemuliaan adalah malam di mana orang yang mulia, yaitu orang yang paling bertakwa, tadi disebutkan di surat 49 ayat 13 ya. Kemudian dia mendapatkan petunjuk dari Allah melalui utusan yang mulia, diutus Allah utusan yang mulia, yaitu apa petunjuknya? Yaitu Al-Qur'an yang mulia. Jadi ketiga kemuliaan ini dialami bersama-sama di malam Lailatul Qadar. Nah, malam ini merupakan peristiwa awal dari pencerahan yang kita alami kalau paket puasanya itu dilakukan secara komplit gitu ya, secara komplit. Jadi artinya 3 paket itu yaitu puasa secara fisik, memberi kepada orang yang lebih membutuhkan dan miskin, dan meditasi itu dilakukan secara bersama-sama gitu. Nah, baru kemudian malam harinya tahajudnya jalan, kira-kira begitu kan. Karena saya mau bahas sedikit ya, bahwa kenapa sih selalu disebut malam gitu ya. Karena malam ini bukan malam hanya sekedar malam fisik, tapi juga non fisik. Nah, Allah itu ingin membawa kita dari kegelapan ya. Kegelapan itu artinya tidak ketiadaannya kesadaran atau cahaya, menuju kepada cahaya yang terang benderang ya. Itu coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 257 ya. Oke, surat 2 ayat 257. Iya. 2257. Allah pelindung orang yang beriman dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi Allah itu membawa kita kepada cahaya ya, dari kegelapan menuju cahaya, makanya selalu disebut malam Lailatul Qadar, sepertiga malam, bangunlah di malam hari, tahajud dan sebagainya. Itu malam itu di situ artinya juga bukan hanya secara fisik tapi juga secara hakikat, yaitu manusia yang tadinya penuh dengan kegelapan, tidak mengerti mengenai petunjuk Allah,
lalu dengan laku spiritual yang dijalankan dengan saum atau puasa ini, maka akan tercapailah atau diangkatlah, diterangilah, dibawa, dibimbing, diperjalankan Allah menuju kepada suatu yang terang benderang. Nah, jadi balik lagi, semua itu tidak bisa hanya sendiri, tapi juga harus secara kolektif kita menolong kepada sesama. Jadi prakteknya, kalau yang bisa dilakukan adalah kita bertanya dulu kepada Allah, ya, melalui meditasi itu di malam hari, kira-kira seberapa sih kesanggupan saya untuk setiap hari berbuat baik, ya. Jadi misalnya nanti akan ada petunjuk gitu ya. Nah, ini kita akan dipermudah dan diberi petunjuk. Nah, kita berbuat baik sesuai dengan petunjuk dari Allah itu. Nanti akan diperjalankan orang-orang di hadapan kita yang harus kita tolong gitu ya. Yang hati kita langsung connect, langsung serak. Nah, ini orang yang harus ditolong setiap hari. Nah, tentu saja dalam melakukannya kita tidak melakukan itu untuk dapat sesuatu, termasuk petunjuk, kita melakukannya tanpa iming-iming gitu ya. Tetapi nanti akan ada banyak kejadian-kejadian ya, orang-orang di depan kita yang perlu kita bantu, kita tolong. Dan menariknya, semakin kita ikuti petunjuk itu, kok hidup kita nggak semakin susah gitu ya. Hidup kita akan dipenuhi dengan banyak sekali kemudahan-kemudahan. Gitu. Nah, kemudian nanti akan ada rezeki yang luar biasa, berkelimpahan itu dalam bentuk kesadaran. Jadi sebenarnya rezeki dalam bentuk non materi, dalam bentuk kesadaran spiritual itu jauh-jauh lebih berharga dibandingkan rezeki dalam bentuk fisik atau materi. Jadi pelan-pelan nanti akan dua-duanya Allah akan memberikan rezeki itu dalam bentuk materi dan non materi itu. Dari yang tadinya mungkin sempit hidupnya, rezekinya sempit, akan dimudahkan. Dari yang tadinya mungkin gelap ya, tidak diliputi oleh cahaya, akan diperjalankan seperti itu. Misalnya ada di surat 6 ayat 57, Kang Abu. Oke, surat 6 ayat 57. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata Al-Quran dari Tuhanku. Sebentar. Sedang kamu lanjut, Mas Soni? Sepertinya bukan itu, sebentar. Oke, sebentar ya, Kang Abu ya. Oke. 65 ayat 7. Oke. Oh. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar ke apa yang Allah berikan padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ya, jadi pada saat kita bermeditasi, bermunajat, bertahanus itu, coba ditanya kepada Allah gitu ya, lewat hatinya gitu ya. Kira-kira perbuatan baik apa yang Allah hendak tunjukkan kepada kita, dan kalau misalnya sedekah, seberapa banyak, dan mohon dibantu untuk didatangkan orang-orang yang membutuhkan. Dan semua rezekinya kan juga dari Allah kan, bukan dari kita. Jadi akan dipermudah semuanya. Jadi kita tuh hanya ujung-ujungnya sebagai alat dari Allah Subhanahu wa taala untuk rencananya itu terjadi dengan seindah-indahnya, yaitu kita kan paling enak tuh jadi alat Allah, kan alat yang memberi ya Kang Abu, bukan alat yang cuma sekedar menerima gitu kan. Nah, itu kita akan diberi kebahagiaan, akan dialiri rezeki dan sebagainya gitu. Jadi di sini kita harus beriman. Beriman itu artinya tidak sekedar percaya tapi juga yakin. Nah, ada perbedaan antara yakin dan percaya. Orang yakin itu tidak perlu bukti dulu. Kalau orang percaya itu harus ada buktinya dulu kan gitu ya. Baru akan mengikuti. Nah, kita tuh kadang-kadang ke Allah tidak boleh hanya sekedar percaya, tapi juga harus yakin bahwa ayat-ayat Allah ini pasti akan terjadi dengan seindah-indahnya, dan kita hanya perlu mengikutinya saja, gitu ya. Kira-kira itu mungkin gambarannya. Nah, saya mau gabungkan antara puasa fisik dan spiritual ini.
menariknya badan kita itu nggak didesain Allah untuk menerima input makanan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau berlebihan bukan malah sehat malah sakit gitu kan. Jadi makanya kenapa begitu badan kita dibikin limited, makan juga hanya secukupnya gitu kan, nggak bisa terus orang kaya makannya 10 kali lipat kan. Kan nggak begitu kan. Nah karena pada titik tertentu ternyata kita tuh harus memberi kepada orang lain gitu loh. Nggak bisa kita makan semua sendiri. Nah menariknya lagi bahwa begitu kita menurunkan konsumsi dari yang kemarin kita cerita itu puasa intermittent fasting segala, malah badannya lebih sehat gitu ya. Jadi harus ada titik balance antara berbuat baik kepada tubuh dan orang lain gitu kan, berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Nggak bisa semuanya itu kita masukin ke dalam perut kita semua. Ini secara hakikat ya akan terjadi, meskipun kita masukin nggak keluar juga akan sembelit kan. Jadi kita perlu menjadikan gimana cara menjadi diri lebih sehat dengan cara memberi gitu. Memberi gimana caranya? Jangan kebanyakan mengkonsumsi, tapi apa yang dikonsumsi itu secara sadar kita konsumsi dengan sebaik-baiknya, sisanya kita berilah kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan itu jalan Allah untuk kita akhirnya mendapat yang ketiga. Nanti di episode berikutnya kita bahas puasa secara spiritual gitu Kang Abu. Oke, Mas Sony, terima kasih Sampai di banyak. situ mungkin ada Jadi yang mau ditanyakan. ya, jadi poin pentingnya mungkin yang kita sadari bahwa ya kan sekarang gini ya Mas Sony, kadang-kadang jadi relate banget dengan statement Nabi Muhammad yang mengatakan banyak dari umatku yang puasa dia cuma dapat haus sama lapar gitu kan. Iya. Dan mungkin kalau kita tadi apa ya, ngambil apa yang Mas Sony sampaikan bahwa ya at least andai kali kita punya makan 3 kali sehari gitu. Ya jatah makan siangnya jangan diambil lah, kasihin aja ke fakir miskin gitu gitu. Ya, Gitu ya Mas Sony ya. Jangan betul. sampai ngasih makan minum ditahan, ngasih juga ditahan gitu Mas Sony. Jadi Ya. dua-duanya ditahan gitu. Yang akhirnya cuma mindahin jam makan siang ke malam gitu. Jadi siang nggak makan tapi malamnya jadi balas dendam gitu ya dalam tanda petik gitu. Dan ini sangat menarik bahwa konsepnya adalah bagaimana berperan terhadap ke sosial ini sendiri gitu. Terima kasih Mas Sony. Nah, yang menarik lagi, berbicara masalah Ramadan kan kalau secara hakikat kan Ramadan itu kan bukan hanya 30 hari gitu ya Mas Sony ya. Dan ini kan Ya. kalau sering disebut sebagai bulan latihan training man, bahkan sering juga dikatakan kalau di tagline atau di berita gitu ya bahwa Ramadan ini dalam tanda petik ulang tahunnya fakir miskin gitu misalkan. Karena kenapa? Semua pada berbagi gitu. Nah, sustain-nya tuh gimana sih Mas Sony? Gimana caranya supaya si Ramadan ini sustain, nggak hanya selesai di Ramadan, tapi kan Syawal juga bukan berarti kita jadi udahan melakukan ini gitu. Gimana menurut Mas Sony? Silakan. Ya, Ramadan itu kan sebenarnya kan berpuasa di bulan Ramadan. Sebenarnya kan Tuhan atau Allah itu tidak mengenal kalender ya kan. Kalender itu kan diciptainnya baru ya. Jadi kita begitu bulan Ramadan kayaknya bulan penuh berkah, di luar itu nggak ada berkah gitu. Begitu Ramadan pahalanya berlipat ganda, di luar itu enggak gitu kan. Begitu Ramadan ada ampunan, di luar itu kurang diampuni gitu kan. Kayaknya Allah diatur kalender gitu. Kalendernya kalender yang baru lagi, bukan kalender yang dulu. Yang dulu berarti gimana cara kerja Allah sebelum ada kalender 1 Syawal itu gitu kan. Dan ternyata setelah dilihat-lihat lagi kalender Hijriah itu kan adanya setelah Nabi Muhammad hijrah. Dan bahkan menurut satu literatur 12 tahun setelah Nabi Muhammad wafat barulah ada kalender Hijriah itu gitu. Jadi sebelumnya pakai kalender apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu Ramadan di situ bukan kalender tapi hakikat yaitu membakar kan. Ramadan kan artinya membakar ya. Membakar kotoran, membakar dosa, membakar kemusyrikan, membakar emosi negatif dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau cara membakarnya pertama adalah dengan cara tadi ya, ternyata dibuktikan oleh pemenang hadiah Nobel Oshumi itu ya tahun 2016, ternyata puasa itu membakar sel-sel buruk misalnya kan. Luar biasa kan? Yes, Nah, yes. ternyata secara fisik pun ada yang terbakar atau dimakan atau hilang gitu kan, yang buruk-buruk kayak kanker,
nanah, kemudian bakteri, virus dan segalanya itu sembuh gitu kan. Dan kalau ada kita sampai kepada satu titik autofagi. Kemudian juga membakar kotoran-kotoran fisik non fisik. Jadi non fisiknya juga emosi negatif, dosa, kesalahan, kemusyrikan gitu ya. Nah, itu kapan kita mau membakarnya? Apakah hanya nunggu 1 bulan atau 40 hari itu, atau setiap waktu? Nah, kalau setiap waktu berarti ya harus dilakukan setiap saat. Memberi itu udah kayak apa ya? Gini, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang 21 hari itu kan udah jadi memori gitu kan di Ya. dalam muscle memori kita. Kalau kita melakukan memberi secara berulang-ulang itu udah kayak memori aja gitu. Saya pernah ketemu orang yang kalau hari Jumat rumahnya itu dipenuhin fakir miskin gitu. Nah, itu kemudian dia salah satu menteri zaman Orde Baru gitu ya. Dan kemana-mana dia selalu membawa uang 2 gitu yang selalu diberikan kepada orang lain. Nah, itu orangnya kaya raya, Bu. Dan dia hidupnya penuh dengan mudah banget gitu. Saya pikir ya ternyata kalau kita memikirkan orang lain, Allah pasti mikirin hidup kita gitu ya. Dan setiap hari setiap Jumat, setiap hari gitu ya, dia memberi. Nah, dalam skala kita masing-masing, kita tuh perlu juga seperti itu sih. Nah, kalau nggak sanggup misalnya uang, ya misalnya menolong orang, bagaimana caranya, nelpon orang, atau apa. Pokoknya setiap waktu itu kita pakai untuk membuat orang lain itu bahagia lah, kira-kira gitu. Orang lain tuh tertolong, orang lain tuh apa namanya happy lah gitu kan, kira-kira gitu. Nah, ini akan membuat kita juga happy. Jadi ternyata kalau kita memberi itu, orang lain yang diberi mungkin happy-nya 10 gitu ya, tapi yang orang yang diberi ya, yang memberi itu akan berlipat-lipat loh happy-nya. Iya. Kalau dilakukan secara benar gitu ya, proses berbuat baik itu akan membuat hati itu terbuka, dan orang yang memberi itu jadi akan mendapat lebih banyak sebenarnya gitu loh. Jadi kita sebenarnya harus berterima kasih pada orang yang bersedia kita bantu, kira-kira gitu. Tapi memang harus sesuai kesanggupannya masing-masing. Jangan berlebih-lebihan sehingga misalnya melupakan dirinya, keluarganya dan sebagainya, gitu ya. Kalau nggak salah itu ada di surat 25 ayat 67 tuh. Ya, yang pertengahan itu ya. 25 ayat 67 Kang Abu. Ya. Dan orang-orang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Iya, jadi di tengah-tengah, balance gitu ya. Jangan hanya, tapi juga jangan terlalu berlebihan sehingga melupakan hak dari keluarga kita, dari diri kita sendiri. Misalnya sebagai contoh, kita nggak makan 2 hari penuh gara-gara ingin memberi orang, kitanya akhirnya sakit gitu. Nggak boleh juga gitu. Jadi yang boleh adalah dikurangin di titik tertentu yang balance sehingga kita sehat, dan memberilah lebih banyak kepada orang lain gitu. Nah, memberi itu jalan menuju laku spiritual yang kedua setelah kemarin fisik gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Sony, tampaknya ini lebih membawa kita lebih apa ya, lebih bisa aware lagi terhadap Ramadan ini, betapa penting sekali puasa gitu ya. Karena satu hal juga bahwa setiap ajaran, setiap kebudayaan gitu ya, setiap agama juga ada puasanya, karena ya itu penting banget ternyata gitu ya. Puasa itu sesuatu hal yang sangat super duper esensial gitu. Terima kasih Mas Sony. Oke, mungkin final statement untuk episode 3 ini tentang puasa yang berkaitan dengan sosial. Silakan, Mas Sony. Ya, jadi puasa itu saum ya, itu adalah laku spiritual yang Allah wajibkan pada kita untuk membuat kesadaran spiritual kita meningkat, kesadaran yang disebut dengan takwa. Nah, kesadaran spiritual yang meningkat yang disebut dengan takwa itu cerminannya adalah melalui akhlak yang membaik dan hubungan dengan sesama yang membaik, terutama orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dan sebagainya, itu ya. Jadi nggak mungkin ada orang yang Allah angkat derajatnya menjadi orang takwa, tapi ke ibu bapaknya, ke keluarganya, ke sesamanya itu perilakunya nggak membaik, nggak menjadi lebih berkasih sayang, gitu ya. Pasti cerminannya adalah dengan diri dan lingkungan yang berubah,
ya, menjadi orang yang lebih empati dan sebagainya. Nah, bukan dengan merubah penampilan fisik, tapi dengan merubah yang di dalam, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi terbantu, tertolong, dan merasa happy gitu ya. Dimanapun dia berada membawa energi kebaikan, energi yang positif kepada sesama. Nah, jalan untuk menuju pencerahan kembali kepada Allah, enlightenment itu adalah jalan dengan menolong orang lain. Ini menariknya. Jadi bukan hanya sendirian duduk di gua meditasi, tapi bagaimana dia juga mengkombinasikannya dengan menolong sesama. Kira-kira begitu. Makanya puasa itu tidak afdol ya dijalankan kalau tanpa fidyah, tanpa zakat, tanpa sedekah. Gitu. Harus satu paket. Yaitu kata kuncinya adalah berpuasa sebanding dengan makanan yang diberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Sebanding gitu ya. Jadi kalau biasanya konsumsinya itu sehari-harinya besar, ya harus sebanding. Kalau konsumsinya kecil, sebanding juga. Jadi nggak ada alasan orang tidak memberi. Kalau ada orang bilang, wah saya aja susah nih, ya puasa. Sebanding dengan apa yang kamu beri kepada orang lain. Gitu. Karena begitu dia melakukan itu dan melakukannya dengan konsisten, semua kesempitan itu Allah akan gantikan dengan kelapangan. Sebagaimana tadi disebutkan di surat 65 ayat 7. Gitu ya. Nah, kita harus yakin dan percaya kepada itu, bahwa itu tidak membuat kita menjadi lebih kekurangan atau miskin, tapi justru akan membawa keberkahan dan kelapangan dalam hal materi dan non-materi. Mungkin itu, Kang Abu. Oke, terima kasih Mas Sony. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita ini, pencerahan yang diberikan oleh Mas Sony ini membawa puasa Ramadan kita di kali ini lebih bermakna gitu ya, lebih afdol lagi, lebih dapat lagi esensinya, bukan hanya berpikir tidak makan dan tidak minum. Dan jangan lupa, jangan sampai makannya ditahan terus ngasihnya juga ditahan gitu ya. Karena kalau makan ditahan, ngasihnya ditahan, berarti nggak perfect, nggak semuanya, nggak holistik gitu kira-kira. Terima kasih, kita ketemu di episode yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony. Terima kasih Kang Abu, terima kasih semua.